Hai, assalamualaikum. Kembali lagi ketemu saya di video ini ya. Dan mudah-mudahan teman-teman tidak bosan dengan semua video-video saya. Dan semoga video-video saya juga menginspirasi teman-teman semuanya. Ini saya review tanaman saya, tanaman di kebun saya. Dan ini kita lagi review tanaman labu madu ya. Dan ini alhamdulillah calon buahnya udah bermunculan dan semoga mereka tidak gugur ya teman-teman. Dan di sini memang lagi musim kemarau, kemarau panjang dan alhamdulillah ini kami tidak siram lagi karena memang ya kami biarkan gitu aja karena memang mereka sudah besar. Tuh ini ada calon buahnya yang kuning itu kemungkinan bakalan gugur dan tidak bisa membesar lagi. Dan untuk mengantisipasinya di sini saya akan buang pucuknya seperti itu ya teman-teman. Dan tuh pasti gugur ya dan tidak bisa berbuah besar lagi. Tapi di sini jangan khawatir, itu udah ada 2 calon buah lagi dan mudah-mudahan setelah kita potong pucuknya, mudah-mudahan buah selanjutnya tidak gugur lagi ya teman-teman. Itu sesuai saya tonton di YouTube karena memang ini kita tanam menanam otodidak ya teman-teman. Tidak ada ilmu khusus yang kita pelajari, tapi kita memang lagi suka bertanam dan mudah-mudahan juga menghasilkan ya teman-teman. Walau memang tidak bisa menjualnya tapi setidaknya untuk makan sendiri. Dan ini kita lihat semuanya, kita review kebun yang sebelumnya hutan dan ini sudah menjadi alhamdulillah kebun yang bisa kita tanami dan mudah-mudahan bisa menghasilkan. Di sini kalau masalah ubi atau kalau orang di Kalimantan ini bilangnya ubi, kalau di Jawa gitu singkong ya teman-teman. Alhamdulillah cukup lebat sekali di sini ya, tuh daunnya cukup lebat. Dan memang ini kita memang salah ya. Pikirnya semakin banyak kita tanami berbagai tanaman bisa makin banyak hasilnya, tapi kenyataannya tidak ya teman-teman. Memang kalau kita nanam cabe di area yang ada ubinya kayak gini, ternyata cabenya kalah ya teman-teman. Sebenarnya di sini nih ada tanaman cabenya, tapi karena memang terlindungi oleh daun-daun ubi, jadi mereka perkembangannya kurang bagus. Dan ternyata labu yang kloter kedua yang saya tanam ternyata labunya itu labu yang biasa yang bulat, kalau orang Jawa bilang waluh gitu ya. Dan yang sebelumnya memang labu madu ya teman-teman yang bisa teman-teman lihat sebelumnya tadi. Dan ini khawatir juga ini tidak menghasilkan buah karena memang di sini sampai detik ini belum ada muncul calon buah. Tapi kayaknya nggak tahu juga itu dari pohon yang mana yang ada calon buahnya bulat itu. Mudah-mudahan sih memang ada berbuah banyak nanti ya. Dan itu Pak suami lagi cangkul juga. Di situ sebenarnya awalnya mau direncanakan dibuat kayak sumur kalau lagi pas musim kemarau bisa untuk siram. Tapi lama-lama kita tanamin pisang juga. Dan ini yang sebelah sini memang ubinya belum lebat ya teman-teman karena memang penanaman ubi kloter kedua dan ubi yang kita tanam tidak sebagus yang kloter pertama karena kloter yang pertama itu rata-rata kita tanam ubi itu semuanya itu bagus. Dan kita nggak tahu juga itu karena efek waktu itu dibantu mama yang nanam atau memang eh faktor tanahnya juga kita kurang tahu. Tapi yang kloter kedua ini banyak kan tidak berhasil tanamnya. Ada yang tumbuh dan ada yang batangnya mati kayak gitu. Dan ini alhamdulillah kok masalah ubi kita tidak khawatir lagi karena memang alhamdulillah lebat sekali dan mudah-mudahan juga menghasilkan ubi yang buahnya
banyak ya, lebat ya, amin. Kok lebat, apa ya? Pokoknya menghasilkan ubi yang banyak gitu ya, amin. Dan ini satu persatu kalau lagi ke kebun saya lihat, saya intip satu persatu karena memang alhamdulillah rasanya kalau kita ke kebun, kalau lagi sesetres apapun, kalau kita ke kebun rasa hati yang gundah gulana jadi hilang, hilang stresnya karena rasanya senang banget karena memang ndak nyangka yang sebelumnya hutan yang berapa kali Pak Su tuh kalau bahasa orang sini itu nebas gitu kan, membersihkan lahan itu sampai berapa kali ndak jadi dan ndak jadi, asal setiap kali habis ditebas tumbuh lagi gitu kan, tidak dilanjutkan untuk mencangkul. Tapi alhamdulillah di akhir bulan 7, di akhir bulan Juli Pak suami itu nebas dan karena memang di sini ada mama dibantulah bakar-bakar sisa yang pohon-pohon yang ditebas itu ya teman-teman. Tuh sebenarnya ada ini, ada pohon cabenya tapi karena pertumbuhannya kurang bagus kan atau karena memang kita tidak bisa tanam sekaligus dalam satu lahan berbagai macam tanaman. Jadi akhirnya mereka kurang berkembang. Waktu masih ubinya kecil, pertumbuhannya cukup bagus, hijau gitu. Tapi lama-lama akhirnya mereka itu tidak bertumbuh, tidak bertambah tinggi, tetap segitu aja tanamannya. Dan itulah mungkin kesalahan kita di awal kita uji coba bertanam ini, ya ini mungkin akan menjadikan pengalaman kita, bukan berarti satu lahan kita tanami berbagai macam tanaman akan mendapatkan hasil yang melimpah, enggak, karena memang harus kita padu-padakan mana tanaman yang cocok dan enggak, kayak gitu. Dan ini teman-teman bisa lihat di uh, galangan yang pertama ini buahnya alhamdulillah ya teman-teman, calon buahnya alhamdulillah dan semoga mudah-mudahan tidak gugur ya teman-teman. Dan di sini pokoknya suka banget dengan hasilnya walaupun memang belum memuaskan tapi ini sudah alhamdulillah sekali ya teman-teman. Di lain hal di sini sedih juga karena memang tuh ada yang gugur kayak gitu padahal sudah besar ya teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan dari yang sekian banyak yang gugur, banyak tanaman juga yang akan bertumbuh menjadi besar. Ini kayaknya juga calon-calon gugur ya teman-teman. Karena memang kita menanam ini di musim kemarau panjang, eh ya udah seperti ini udah bersyukur sekali ya teman-teman. Tapi memang kalau lagi musim kemarau, cocoknya kita tanam ubi. Karena kalau kita tanam ubi itu, kita tanam, kita biarkan, alhamdulillah lebat sekali, tidak perlu kita siram dan sebagainya. Dan ini kami ada tanam juga pisang Cavendish. Ini saya belinya di Shopee ya teman-teman. Dan ini saya beli dua, yang satunya seperti itu, tapi alhamdulillah mudah-mudahan insya Allah itu tumbuh dengan subur. Dan yang subur itu pisang masa ijo. Dan ini Pak suami akhirnya dicangkul juga yang sebelah situ. Dan ini penanaman ubi kloter ketiga. Karena memang dari penanaman kloter kedua yang dari lahan sebelah sini ini banyak yang tidak tumbuh kayak gitu. Jadi kita akhirnya minta bibit lagi dan kita tanami lagi. Tuh, ini satu galangan ini kita fokus dua galangan ini kita fokus tanamin ubi ya teman-teman. Di sini nih ada nanam apa namanya? Tanam timun ya teman-teman. Di situ tadi ada dua tanam timun karena memang saya beli di Shopee itu hanya isinya 5 dan kayaknya yang tumbuh hanya 4 tuh. Ini juga timun karena si bocil suka makan timun kata Pak Su, jadi akhirnya ditanamlah di sini 2 ya. Dijadikannya 2. Mudah-mudahan buahnya lebat. Ini kita fokus untuk makan sendiri ya teman-teman. Mungkin di awal menggebu-gebu, kalau hasilnya banyak ya mungkin kita bisa jual. Tapi kalau hasilnya sedikit ya bisa untuk makan sendiri udah cukup alhamdulillah. Pokoknya di sini calon buah labunya alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan ya
tidak berguguran ya teman-teman. Dan mudah-mudahan cepat ada hujan, cepat ada rezeki biar bisa tanam menanam lagi di kebun yang satunya ya teman-teman. Yang di kebun satunya lagi on proses, lagi diproses dicangkul dan nanti kita akan netralkan dulu tanahnya dengan dolomit. Kalau sebut di sini itu dolomit biar tanahnya netral dulu karena memang di sini sering kebanjiran juga kata tetangga kebun saya ini karena kalau lagi musim hujan dan air pasang biasanya terendam. Mudah-mudahan sampai menghasilkan tidak ada namanya kebanjiran ya. Dan semoga mudah-mudahan juga di sini cepat ada hujan biar tanaman-tanaman ini makin subur, makin berbuah lebat. Amin. Untuk teman-teman di daerahnya lagi musim apa? Lagi musim kemarau atau lagi musim hujan? Kalau di sini memang lagi musim kemarau. Tapi mudah-mudahan di bulan 10 ini mungkin akan segera turun hujan. Tuh, teman-teman bisa lihat lebat sekali ubinya. Dan ini juga saya udah ambil daun ubinya, udah kita masak, kita rebus kayak gitu. Alhamdulillah ya, udah kita masak. Dan untuk pucuk labunya yang dulu saya ada buangnya tuh panjang-panjang dan itu juga kita masak santan, enak sekali ya teman-teman. Kalau di sini daun labu itu bisa dimasak. Saya taunya juga di sini di Kalimantan. Kalau di Jawa dulu enggak pernah namanya masak daun labu ya teman-teman. Tuh, awalnya dulu seperti ini hutan seperti ini dan akhirnya alhamdulillah bisa seperti ini. Itu cukup alhamdulillah sekali dan mudah-mudahan labu dan ubinya menghasilkan buah yang melimpah gitu. Dan untuk trip selanjutnya kita tanamin apa lagi kayak gitu ya. Pokoknya ikutin selalu video-video saya biar saya dan Pak Su semakin semangat untuk bercocok tanam. Amin. Dan ini memang di sebelah kebun itu ada rumah terpencil gitu. Di situ Pak D-nya memelihara ayam, jadi makanya kita buat pagar keliling kayak gitu. Kalau ndak dipagar habislah tuh tanaman-tanaman kami. Dan kata Pak D di sini masih banyak monyet katanya kalau Pak D bercocok tanam itu sering dimakan monyet dan mudah-mudahan ini hasil bertanam kami tidak dimakan monyet ya teman-teman. Dan semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua, bisa menginspirasi teman-teman semua untuk next video-video yang lain saya akan share semuanya biar teman-teman terhibur. Tuh, saya juga ada nanam terong pipit. Pokoknya di sini itu semua ada, makanya mungkin pertumbuhannya kurang karena memang semua ditanam ya teman-teman. Jadikan pengalaman, jangan pernah putus asa, selalu berusaha, bekerja, dan berdoa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua. Bye-bye.